Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi tentang bagaimana membuat roda ya, membuat roda sama tempat rodanya. Setelah ini saya tadi membuat vertex baru ya dengan connect. Kemudian setelah itu saya seleksi bagian bawahnya ya, saya seleksi, kemudian saya menggunakan extrude ya, kemudian saya tarik ke bawah. Setelah itu saya sesuaikan ukurannya, kemudian saya nanti menggunakan dua lapis extrude. Yang pertama untuk bagian bawah, kemudian saya extrude lagi setelah ya, saya mungkin saya bevel juga boleh ya. Ini saya menggunakan bevel. Setelah itu saya nanti putar ya, nanti saya sesuaikan ukurannya. Ini saya klik bottom ya, perspektif ganti bottom untuk bisa melihat jelas ukuran yang ada di bawahnya. Oke, langkah berikutnya saya buat supaya tidak kotak ya, nanti saya tarik sesuai dengan kanan dan kiri ini ya, supaya nanti ketika di semut tidak terlalu kotak ya, jadi lebih rapi hasilnya. Oke, setelah itu ya, setelah ini selesai, nanti saya akan melubangi ya, ini saya rapikan dulu ya. Ini yang samping tarik samping, yang atas tarik ke atas, yang bawah tarik ke bawah agar lebih. Kemudian saya seleksi. Setelah itu saya seleksi poligon, kemudian saya pilih outline, insert ya, kemudian saya tarik ke atas menggunakan extrude ya, tarik ke atas supaya kelihatan ada lubangnya, tapi lubang tersebut ada bagian bawahnya itu ada kayak ada dimensinya, itu ada ketebalannya. Oke, setelah itu saya ini saya ngecek hasilnya, sitosnya saya nonaktifkan ya, Oke, selanjutnya ya, ini saya sudah nonaktifkan transparannya sehingga kelihatan kurang lebih seperti ini. Ini saya rapikan sedikit sesuai dengan bentuk aslinya atau panduannya. Setelah itu nanti saya akan menambahkan rodanya ya. Ini saya berikutnya membuat yang untuk roda belakang, tempat untuk roda belakang. Ini nanti saya klik bottom supaya kelihatan ya, ini kurang lebih di tempatnya di sini. Sebelum saya bevel atau extrude, ini saya atur dulu bentuknya supaya nanti tidak kaku ya. Oke, nah ini kurang lebih saya ngambil 4 ya, biar nanti agak besar juga, tidak terlalu tipis. Ini yang pertama, langkah pertama saya extrude dulu. Oke, saya extrude dulu. Ini saya gunakan bevel aja ya, bevel. Kemudian setelah itu saya sesuaikan ukurannya sesuai dengan bentuknya ini bisa saya edit menggunakan scale ya. Ini saya untuk lapis kedua juga saya bevel. Oke, kemudian saya pilih bottom, kemudian setelah itu ini saya edit ya. Nah, ini karena jadinya numpuk-numpuk gini, saya hapus saja ya untuk yang line atau yang poly ini, supaya nanti bisa saya edit untuk lebih mudahnya. Ini saya klik border, kemudian saya pilih scale ya. Saya pilih border,
kemudian saya pilih skill sambil saya klik shift ya. Kemudian ini akan saya sesuaikan bentuknya. Nah, ini tadi kan untuk kanan kiri dan atas bawahnya kan beda ukurannya. Ini makanya akan saya sesuaikan, terutama ketebalannya ya. Nah, ini yang atas bawahnya tipis, ini makanya ini saya sesuaikan. Nah, ini kayaknya kanan kiri dan atas bawah sudah ketebalannya sudah benar. Kemudian langkah berikutnya ini saya tarik garis ke bawah ya. Saya tarik garis ke bawah supaya ada ketebalannya, kemudian ada lubangnya itu. Langkah berikutnya ini akan saya buat ya. Akan saya buat roda ya. Nah, ini agak saya turunkan supaya lebih sesuai dengan bentuknya ya. Oke. Oke. Berikutnya saya buat transparan, klik kanan, object properties, touch. Kemudian setelah itu di sini saya akan membuat kaca terlebih dahulu ya. Saya di sini menggunakan line, nanti setelah itu saya potongkan dengan pesawatnya. Ya, ini kita mengambil line. Ini untuk bentuk luarnya bebas ya, artinya yang penting mengenai pesawatnya, lebih besar dari pesawatnya. Tapi yang bagian sini kita menggunakan fillet untuk bisa membuat lakukan yang lebih halus. Membuat lakukan lebih halus, ini kita sesuaikan. Nanti setelah itu kita buat lebih tebal dengan menggunakan bevel ya, atau menggunakan extrude. Kemudian nanti kita potongkan dengan pesawatnya. Konsepnya seperti itu. Ya, ini tidak terlalu rapi banget, tidak apa-apa. Yang penting nanti kena. Oke. Kita convert ke editable poly, klik kanan convert editable poly, kemudian ini polygon, kemudian extrude. Nah, saya kenakan bagian ininya. Ini sebaiknya di backup dulu biar aman ya. Nanti ada kesalahan nanti bisa kita masihkan lagi atau kita backup lagi. Ini tadi saya gunakan subtract ya. Kemudian di sini otomatis ada garisnya ya, Oke. Klik kanan convert to double poly ya. Kemudian setelah itu saya seleksi bagian kacanya supaya nanti ada garis lainnya, Oke. Ini saya akan menggunakan extrude ya. Tadi saya menggunakan insert gagal, outline juga gagal, bevel gagal, kemudian yang terakhir saya menggunakan extrude. Ya harus salah juga tidak masalah, nanti kan bisa diundo gitu ya. Oke. Kurang lebih seperti ini. Kemudian saya tipiskan lagi bentuknya supaya tidak terlalu besar ya untuk listnya ya. Berikutnya ya. Kurang lebih seperti ini. Ini untuk kacanya ya. Ini kemudian kita coba tampak perspektif, kemudian headnya saya hilangkan. Nah, ini sudah kelihatan ada listnya ya, tipis-tipis itu. Oke. Kemudian ya, sudah cukup. Langkah berikutnya saya akan menyeleksi sayap yang sebelah bawah atau sebelah kanan. Kemudian saya klik shift ya. Kemudian saya geser, kemudian saya klik clone to object. Oke. Ini misah ya. Setelah misah ini saya mirror ya. Ini saya mirror, saya klik mirror, kemudian pilih Y ya. Ini kalau ini jangan
bingung, X-nya karena langsung kelihatan. Apabila Z-nya salah langsung Y aja atau X-nya itu. Ini kemudian saya attach ya. Saya atur untuk koordinatnya dulu supaya mudah untuk digeser-geser. Ya, ini saya dekati, saya lihat dari dekat, kemudian setelah itu nanti kita bisa mengattach ya, menyatukan dengan attach dua objek ini. Oke, klik attach. Nah, ini sudah menjadi satu. Oke, ini sudah kelihatan. Langkah berikutnya nanti kita tinggal membuat rodanya. Untuk membuat roda sangat mudah sekali. Kita memanfaatkan di sini ya, extended primitive, kita menggunakan oil tank. Ya, oil tank ini bentuknya seperti roda bentuknya. Ya. Oke, kemudian kita rotasi 90 derajat. Ya, sesuai dengan bentuknya, sesuai dengan arahnya. Oke, setelah itu kita atur segmennya, kemudian setelah kita atur segmennya, kita tempatkan di posisinya ya, yaitu di bawah tempat roda. Oke, kita lihat tampak samping sudah oke. Nanti berikutnya kita warna hitam dulu ya. Kita lihat tampak bawah apakah ini belum pas ya, artinya ini perlu banyak penyesuaian. Ini menggunakan scale, kemudian Y-nya saya kecilkan menggunakan sumbu Y, kemudian saya copy ke arah kiri untuk roda belakang ya. Ini kita sesuaikan scale-nya ya, apakah pas atau belum. Kemudian nanti kita juga perlu penyesuaian ya. Kita juga perlu penyesuaian untuk tampak bawahnya supaya nanti benar-benar bisa pas dengan tempat rodanya itu. Oke. Ya, wes ya. Kita sesuaikan. Ya, oke. Ini padahal menyesuaikan harus tampak depan, kiri, ini harus perlu dicek semua ya. Benar-benar presisi, tidak ada yang agak keluar itu. Oke, kita convert ke editable poly. Kemudian kita attach dengan objek ini, pesawat ini juga kita attachkan supaya menjadi satu. Ini menjadi hitam. Kemudian langkah berikutnya tinggal di tekstur warna abu-abu ya, supaya kelihatan. Oke, seperti ini untuk hasil sementara ya. Langkah berikutnya nanti kita akan menghaluskan pesawat ini karena biar bisa maksimal hasilnya. Ini sebelum kita haluskan sebaiknya kita backup dulu ya, supaya apa? Supaya apabila ada yang gagal itu bisa menggunakan yang lain dulu. Cara backupnya Ctrl+C Ctrl+V atau disimpan menggunakan file lain, nama file yang lain. Oke, berikutnya ya, kita tidak bisa langsung menggunakan turbo smooth karena nanti otomatis rusak ya. Untuk beberapa bagian ini kan rusak, ada yang rusak ya, gitu. Jadi meskipun sebenarnya bisa diperbaiki, tapi menurut saya kurang efektif ya, tapi juga bisa ditempuh juga ya cara seperti itu. Ini saya menggunakan agak kesusahan ya untuk ngeditnya, tapi sebenarnya mudah. Oke, kemudian setelah itu saya geser ke bawah ya, ini polinya, kemudian saya pilih angka sini bisa juga. Ini otomatis juga bisa menghaluskan. Salah satu cara untuk menghaluskan sebuah objek ya. Kemudian setelah itu untuk bagian yang lain ya, kita bisa menggunakan iteration ya, kemudian bisa menggunakan mesh mode ya. Ini yang sayap sebelah kiri ini saya seleksi dulu ya, polinya. Saya menggunakan seleksi yang per titik ya, tidak kotak langsung supaya bisa mengikuti shape-nya. Saya pilih angkanya. Oke, sudah. Setelah itu saya menghaluskan beberapa bagian yang lain ya. Dalam hal ini ya, untuk bagian kacanya ini saya seleksi dulu untuk yang bagian rodanya dulu ya.
Oke, setelah kita seleksi, kita menggunakan mesh smooth bisa. Ya, ini cara yang lain, bisa menggunakan mesh smooth. Nah, ini juga halus. Ya, ini bisa menjadi alternatif untuk teman-teman semua untuk menghaluskan sebuah objek. Ya. Nih. Ya. Atau bisa juga menggunakan cara yang lain, ya. Ini kita pilih angka ya, kita masih menggunakan angka ya. Ini karena apa ya? Ini cara yang lain lah. Sebenarnya tadi ya juga benar ya. Tadi juga benar, tidak ada masalah. Kalian juga akan tahu perbedaannya ya. Ya, ini kita seleksi, kemudian tadi saya menggunakan dua nomor ya. Berikutnya ini yang bagian ini saya seleksi juga ya. Oke. Kemudian saya pilih angka. Oke. Saya pilih angka lagi. Oke, ini hasilnya sudah lumayan halus ini. Oke, karena kalau hubungannya sama mekanik ya, kalau terlalu halus juga agak aneh bentuknya, jadi agak hati-hati. Jadi langkah berikutnya saya akan nyeleksi yang bagian ini, bagian listnya ya. Oke, ini kita seleksi yang bagian depannya, kemudian kita kasih nomor lain. Ini agak rusak jadinya ya, makanya nanti kita mencari cara yang lain ya. Ini kalau mesh smooth juga rusak, listnya terutama ya, listnya akan rusak. Oke, langkah berikutnya ini saya jadinya yang saya haluskan yang bagian ini, bagian listnya ya, bagian listnya saya seleksi satu persatu. Kemudian kalau perlu saya zoom ya, ini saya zoom untuk menyeleksi karena kalau kecil-kecil susah untuk menyeleksinya. Jadi untuk ini mungkin nanti seperempat lingkaran saya pilih angkanya, angka mesh smooth tadi, kemudian langkah berikutnya nanti dilanjut untuk putaran yang lain, untuk list yang lain juga. Oke. Ya, nanti juga nah ini. Ini kita seleksi. Oke. Semuanya nanti kita seleksi sampai mutar ya. Oke. Ini harus teliti memang untuk pembuatan model kayak gini. Nah, ini kita seleksi, kemudian kita pilih angka smoothnya, angka berapa itu. Oke, berikutnya ini kayaknya kalau kita haluskan masih pecah ya, artinya ini perlu perlakuan yang lain, yaitu menggunakan cut ya. Saya menggunakan cut supaya ada garis lagi supaya tidak pecah itu ya. Ini tadi kita lihat kalau pecah itu. Oke, langkah berikutnya setelah halus ya, berikutnya ini saya cut untuk bagian-bagian yang lain, kalau perlu sampai sana juga, bagian-bagian sana juga itu ya, dicek satu persatu supaya benar-benar halus. Kalau ada yang kurang vertex itu pastinya dia akan pecah. Oke, langkah berikutnya kita akan membuat menghaluskan ya, nanti akan kita menghaluskan bagian ekor belakang ya. Nah, ini sudah kelihatan halus.
akan menyeleksi bagian sirip atau ekor belakang. Kita seleksi ya. Ini kita lihat dulu hasilnya ya. Progresnya sudah hampir selesai. Nanti langkah terakhir, nah ini perlu kita seleksi dulu untuk siripnya, sirip belakang. Ini kita seleksi ya, kita atur dulu bentuknya. Kemudian kita langsung smooth bisa, atau menggunakan angka tadi juga bisa. Ini sudah halus ya. Ini perlu kehati-hatian dalam proses ini. Kalau ini karena beda sama organik. Kalau organik itu mudah sekali beri, otomatis lainnya hasilnya lumayan bagus. Kalau untuk mekanik kita perlu memilih untuk metode menghaluskannya. Oke, demikian untuk tutorial ini part 2. Nanti lanjutkan bagian ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.